3 dosa yang akan Allah balas langsung di dunia. Saudaraku, dosa menurut Islam adalah segala jenis larangan dari Allah yang dikerjakan oleh manusia, ataupun segala perintah wajib dari Allah yang tidak dikerjakan oleh manusia. Dalam Islam, dosa secara umum terbagi menjadi dosa kecil dan dosa besar. Penentuan sebuah perbuatan buruk termasuk ke dalam dosa besar atau dosa kecil ditentukan melalui firman Allah dalam Al-Quran atau melalui hadis. Dan dalam Islam, manusia terlahir dalam keadaan tanpa dosa sama sekali. Dosa dapat diperbuat oleh manusia karena adanya nafsu di dalam dirinya. Dosa terbesar di dalam Islam seperti kita tahu adalah syirik. Kemudian terdapat dosa besar lainnya seperti meninggalkan sholat, meminum khamr, pembunuhan, dan bunuh diri. Setiap dosa yang dilakukan oleh manusia dicatat oleh 2 malaikat pencatat amal. Dosa dalam Islam hanya dibebankan kepada pelakunya saja dan hanya dipertanggungjawabkan oleh dirinya sendiri. Dosa akan mulai dicatat setelah manusia berusia balik. Pengampunan terhadap dosa dilakukan oleh Allah saja melalui pertobatan dan peribadahan. Salah satu amalan yang dapat mencegah manusia dari berbuat dosa dan mengulangi perbuatan dosanya adalah bersedekah. Saudaraku, di dalam Al-Quran banyak kata yang digunakan yang artinya sama dengan dosa. Di antaranya adalah zanbun, khati'ah, ismun, junah, jalla, syu, dan fahsya. Sesuatu disebut sebagai dosa menurut fuqaha apabila tidak mengerjakan perintah Allah yang hukumnya wajib dan mengerjakan larangan Allah yang hukumnya haram. Dosa merupakan salah satu bagian dari tajzir yang merupakan kabar peringatan dan ancaman dari Allah atas konsekuensinya. Lantas, apa penyebab manusia berbuat dosa? Allah menetapkan bahwa manusia terlahir dalam keadaan fitrah tanpa memiliki dosa sama sekali. Perbuatan dosa dapat terjadi pada manusia karena keberadaan nafsu. Nafsu yang tidak terkendali dapat menimbulkan kesombongan dan kejahatan pada diri manusia. Kedua sifat ini dapat timbul dengan disadari maupun tidak disadari. Pada dasarnya, penetapan suatu tindakan sebagai dosa ditentukan oleh tindakan anggota tubuh manusia seperti kemaluan dan mulut. Kemaluan berdosa ketika melakukan perzinahan, sementara mulut berdosa ketika memaki orang lain dan melakukan kesaksian palsu terhadap orang lain. Namun pada tingkatan yang lain, dosa disebabkan oleh perasaan yang dialami oleh hati manusia akibat perbuatan dosa itu sendiri. Misalnya, pada kesaksian palsu yang menghasilkan kesenangan atau ketakutan dalam hati manusia. Hati manusia dalam hal ini berdosa karena enggan menyampaikan kebenaran. Dan balasan dosa adalah azab. Azab adalah siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditimpakan kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 284. Saudaraku, dari segi waktu atau tempatnya, siksa atau azab dibagi menjadi 3 bagian, yaitu siksa dunia, siksa kubur, dan siksa akhirat. Di dunia, azab yang diturunkan juga memiliki banyak bentuk. Azab berupa kehinaan, wabah penyakit, gempa yang kuat, angin topan, banjir, petir, kebakaran besar, dan sebagainya. Perlu diketahui bahwa dalam Islam ada 3 perbuatan dosa yang akan Allah balas langsung di dunia. Pertama, durhaka kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan hak atas kedua orang tua kita untuk dihormati setelah kita menyembah kepada Allah. Kemurkaan Allah juga tergantung pada murkanya orang tua. Rasulullah SAW bersabda, ada 2 pintu amalan yang disegerakan balasannya di dunia, yaitu kezaliman dan durhaka kepada orang tua. Hadis riwayat Hakim. Balasan atas doa kita kepada kedua orang tua akan semakin disegerakan manakala orang tua yang dizalimi mengadu kepada Allah. Doa yang mustajab tersebut akan menembus langit dan akan diamini oleh semua malaikat sehingga Allah pun mengabulkannya. Rasulullah SAW bersabda, 3 doa yang tidak tertolak, doa orang tua, doa orang yang berpuasa, dan orang yang terzalimi. Hadis riwayat Baihaqi. Saudaraku, dosa kedua yang dibalas di dunia adalah berzina. Perbuatan selanjutnya yang dirasakan langsung balasannya di dunia adalah berzina. Berzina dikategorikan dalam dosa besar dan Allah sangat membenci perbuatan ini. Allah akan melaknat setiap langkah pelaku zina yang dengan sengaja melakukannya. Allah akan menutup setiap pintu rezeki bagi mereka yang terus melakukan zina dan tidak bertaubat. Dampak buruk dari zina selain ganjaran dosa besar adalah terjangkit berbagai penyakit. Inilah balasan bagi orang yang melakukan perzinahan. Untuk itu jangan sekali-kali mendekati perbuatan zina. Dan saudaraku, dosa yang ketiga yang disegerakan balasannya di dunia adalah berlaku curang dalam berdagang. Dalam perniagaan, terdapat dosa yang langsung dibalas saat masih di dunia karena curang dalam timbangan. Kecurangan yang umum dilakukan adalah dengan mengurangi takaran timbangan. Perbuatan ini akan langsung disegerakan balasannya di dunia. Balasan yang akan diterima adalah musim paceklik yang berkepanjangan, ketidakbahagiaan hidup, dan juga dizalimi oleh sesama pedagang. Rasulullah SAW bersabda,
Barang siapa menjadikan akhir zaman sebagai orientasi hidupnya, maka Allah akan jadikan kekayaan dalam hatinya, Allah himpun kekuatannya, dan dunia akan menghampirinya meski ia tidak menginginkannya. Dan sebaliknya, barang siapa menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah jadikan kefakiran ada di depan matanya, Allah cerai-beraikan urusannya, dan dunia tidak menghampirinya kecuali apa yang sudah Allah takdirkan untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Oleh sebab itu, saudaraku, azab yang terjadi di dunia ini yang dapat dirasakan atau disaksikan langsung oleh mata kepala, ataupun azab yang ditunjukkan lewat kisah-kisah yang diwahyukan Allah, seharusnya menjadi pembelajaran dan peringatan yang menghadirkan manfaat dan hikmah bagi kita semua. Allahu a'lam.